sering dilemparin batu, sering dipalakin, lawan. Sekecil apapun lawan. Selalu pertahankan apa yang menurut kita benar, selalu. Semua lawan-lawan saya pelajarin, dan saya jadikan strategi latihan saya. Gimana kita mau jadi yang terbaik? Kalau kita selalu puas sama hasil yang udah sekarang ada, nggak akan bisa jadi yang terbaik. Lahiran anak, nggak punya uang, ngais-ngais uang ke kanan kiri, jualan merchandise, bela diri segala macam, masih kurang. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, jangan pernah menyerah. Oke, teman-teman yang luar biasa, hari ini kita ketemu satu tokoh yang keren ya, salah satu leader di industrinya, salah seorang yang punya jiwa besar, Bang Theo Ginting. Ini singa karo yang luar biasa. Halo, host. Yes, luar biasa Bang. Ini banyak orang pengen bertanya juga sebenarnya dengan Bang Theo. Pertanyaan pertama biasanya gini Bang, ini Bang Theo kan sekarang kalau tampil ya itu kan mantep banget tuh. Seperti pertandingan terakhir dan pertandingan-pertandingan yang lain. Ya. Apakah Bang Theo itu memang dulu terlahir sebagai seorang petarung, artinya dari kecil emang udah jago atau gimana sebenarnya Bang? Enggak, kalau awal mulanya ya, itu bukan karena saya kecil dari petarung, bukan, sama sekali bukan. Saya kecil itu anak kecil yang dimanja sama orang tuanya, terus kelebihan berat badan, terus cengeng, gitu ya? itu saya tuh iya. Wow. Jadi ya, dari nggak pernah kepikiran. Terus saya asma dulu kecil karena saya gendut, saya asma. Iya. Wow. Jadi orang yang cengeng pun bisa jadi juara petarung ya? Iya bisa. Gila. Soalnya kayak keluarga saya gitu nggak pernah kepikiran saya seperti kayak sekarang. Jauh banget dari visualisasi mereka, jauh banget sih. Wah. Jadi karena dari kecil tuh saya salah satu anak kecil yang sangat mencintai seni kan. Saya suka gambar, iya. Suka gambar, suka nyanyi, suka main alat musik gitu. Suka lihat kesenian lah, hal kesenian. Iya. Jadi benaknya udah kepikir ke arah sana nih. Iya. Oh jadinya atau begini. Dulu, mungkin kalau yang paling dekat kalau nggak ini seniman ya jadi pendeta kali. Dia sering ngomong mau jadi pendeta gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke. Nah itu ketika masa kecil SD, SMP itu mulai di mana Bang? Muncul keinginan dan ke arah sekarang gitu? Atau belum sama sekali? Gak ada sama sekali, SD, SMP sama sekali gak ada. Saya benar-benar murni memulai latihan bela diri itu pas setahun sebelum saya kuliah. Oke. SMA kelas 3 lah. SMA kelas 3 menjelang liburan sekolah akhir lulusan lah. Kan kalau lulusan kan saatnya mencari sekolah segala macam kan. Betul. Ya kan, nah saya disitulah mulai ada kesukaan sama bela diri, mulai latihan bareng teman gitu. Teman sering ngajakin, latihan ini yuk, ayo, latihan ini yuk, ayo gitu. Tapi pas kuliah punya kesempatan karena bisa memutuskan semuanya sendiri kan. Kalau zaman dulu kan, mau latihan tinju gitu kan kayaknya nggak akan dikasih. Kan? Tapi karena kuliah pindah ke Bandung, jadi udah mulai latihan sendiri tuh. Diajakin ini saya ikut, latihan itu saya ikut. Terus akhirnya bisa, yang paling senang lagi sih bisa kompetisi sih, itu senang banget sih rasanya sih. Iya. Oh, jadi mulai karena udah bisa bebas dari dalam tanda kutip ya, nggak ada orang tua, kita bisa putusin sendiri, mulai di situ ya. Iya. Iya.
Dengar-dengar waktu SMP pernah dibully, Bang. Boleh cerita? Wah, nggak? sering. Oh, sering, bukan Dari pernah kecil, ya? bukan dari SMP lagi. Dari kecil. Gimana tuh? Sering dilemparin batu, sering dipalakin. Wah. Karena kan seragam saya kan beda sama yang lain. Saya kan tinggal di daerah yang teman-teman banyak yang nggak sekolah di sekolah Katolik. Seragam sekolah Katolik kan beda sendiri ya. Kalau zaman saya sekolah, itu anak-anak yang bukan sekolah Katolik tuh celananya panjang-panjang tuh, celana pendeknya. Kalau saya kan di atas lutut jauh, 20 cm di atas lutut. Terus kaos kaki tinggi, sepatu kulit merek sekolahnya ada cap sekolahnya gitu loh. Terus ya bajunya yang di sini kantongnya ada cap sekolahnya. Jadi saya sering dipalak-palakin karena di sekolah itu kan lumayan orang menengah ke atas lah. Di Regina Pacis dulu saya, di Regina Pacis Jakarta. Oke. Sedangkan Paling sering dibully diomong apa, Bang, dulu, Bang? Iya, gendut lah, gendut digituin. Gila ya. Dulu saya selalu gemuk banget deh pokoknya. Saya SD kelas 6 itu 100 kilo. Serius itu? Iya, saya gede banget. Gila ya. Jadi teman-temannya jauh dong ya? Teman-teman kebetulan sih teman-teman sekolah maksudnya. Ya maksudnya teman-temannya dari ukuran berat badannya jauh gitu. Enggak, kalau di sekolah saya anaknya gede-gede semua. Wah. Anaknya gede-gede semua, teman-teman saya bakal baik lebih gede dari saya kok. Soalnya kan dulu saya kan SMP basket kan sama teman-teman. Kita suka basket. Yes. Suka basket. Yes. Nah, dulu ketika dibully begitu biasanya responnya gimana, Bang Theo? Saya seringnya lari sih. Karena di era saya itu kalau dibully di kendaraan umum gitu, akhirnya kan saya naik ojek karena dulu pernah kendaraan umum itu kalau malak sih keluar senjata tajam sih mereka sih. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Palak bisa pakai silet, ada yang bawa pisau kecil, kadang ada yang bawa celurit karena eranya tawuran kan. Iya. Eranya tawuran pada saat itu. Jadi lumayan serem sih daerah saya juga. Saya tinggal di daerah Selipi, di belakang Selipi Jaya. Ya lumayan lah, lumayan daerahnya lumayan. Iya. Oh, jadi memang cari aman mendingan lari ya? Iyalah, lari. Akhirnya naik ojek. Kalau buat teman-teman nih, Bang, yang saat ini suka ngebully teman yang lain, menurut Bang Theo gimana? Hentikan gerakan kalian dari sekarang, hentikan. Jangan pembulian itu adalah tindakan yang paling jahat ya. Selain kalian melakukan kekerasan secara fisik, kalian menghancurkan mental seseorang tanpa kalian sadari. Sekarang kerasain lah, tapi suatu saat kalau kalian membuli orang yang salah, orang yang kalian bully ternyata orang yang kuat, kalian bisa habis-habisan sih dropnya juga. Jadi jangan menghancurkan mental seseorang. Yes, betul ya. Kalau buat yang sekarang mengalami bulian, Bang, dari pengalaman Bang Theo nih, apa yang bisa Bang Theo kasih ke mereka? Lawan. Sekecil apapun lawan. Kalau lawan kita merasa dia masih tetap lebih kuat, lari. Tapi tetap lawan dulu, jangan lari dulu, lawan dulu. Karena agresor itu orang yang suka melakukan agresi ke orang lain, pembulian lah. Agresor itu pasti akan ada titik di mana dia, ini berani ngelawan nih. Ada sedikit pasti. Oke, jadi harus lawan ya. Yes. Lawan, jangan mau ditindas. Wah, luar biasa. Ya dari situ kemudian ke SMA dan kuliah. SMA saya pindah ke negeri ke 78. Di kuliah SMA saya udah jarang dapat bully-bully karena saya waktu SMP kelas 3 tuh udah mulai in shape ya. Saya serius di basket. Saya serius banget di basket. Jadi udah mulai in shape. Jadi kalau ada apa-apa saya cepet banget ngerespon. Makanya saya kan kalau di fight kelihatan kan saya orangnya gampang banget ngerespon sama emosi kan. Iya. Karena memang saya bertahan hidup dari kecil kemana-mana. Ya kalau saya nggak ngerespon tindakan orang ya saya bakal habis. Oh gitu. Dari kecil. Ada satu kejadian nggak, Bang, yang membuat wah ternyata harus begini nih gitu? Ada dulu waktu saya kecil di bus kota saya pernah dipalak. Duit saya ingat saya cuma punya 5.000.
Tapi itu sekitar segini lah. Segini nih, sekitar segini nih. Nah, sekitar segini nih. Itu pisau masuk ke punggung. Jadi dia nusuk duluan baru minta. Wah. Dengan ancaman itu beneran, dengan ancaman zaman dulu memang seperti itu, kita naik bus kota seperti itu. Dengan ancaman kalau saya nggak ngasih duit itu didalamin lagi. Saya tuh di titik itu pas saya dengar ya udahlah, kayaknya nih titiknya saya harus ngelawan banget nih. Walaupun udah ketusuk ya saya balik badan, saya ayun sikut saya ke arah wajah agresor, dia jatuh keluar dari bus. Karena kita sering gelantungan kan naik bus. Kalau gelantungan sama duduk kan bayarannya lebih murah yang gelantungan soalnya. Akhirnya dia jatuh tuh. Jatuh. Kebetulan dia nggak pegangan karena dia nyender ke saya kan, terus dia nusuk biar nggak kelihatan, nyender gini. Jadi ini badan saya, dia nyender gini biar nggak kelihatan, udah ada tusukan dikit. Saya balik, boom, dia jatuh ke. Iya. Terus saya teriak maling, orangnya lari pas berdiri. Wah. Iya. Lawan, kita harus bisa lawan. Iya. Ya punya konsep di kepala baru, udah capek untuk dan kita semua saya harapkan dengan saya bercerita ini kita semua berani memulai. Selalu pertahankan apa yang menurut kita benar, selalu. Wah, ini mantap nih ya. Nah, Bang, tadi Bang Theo sempat bilang tuh, dulu orangnya cengeng kan? Iya. Gimana berubah jadi cengeng bisa seperti sekarang yang punya keberanian yang luar biasa, Bang? Kan Bang selalu bilang, saya nggak takut dengan siapapun gitu kan. Dari cengeng sampai berani bilang begitu. Apa yang buat perubahannya itu? Kalau yang pertama kali yang bener-bener memukul saya sih kejadian yang di bus itu sih. Itu saya bener-bener terpukul sih. Saya nggak nyangka segitu ya karena duit 5.000 gitu. Itu sampai benar-benar luka berdarah di punggung. Iya, itu luka berdarah di punggung. Itu benar-benar memukul saya. Terus saya lihat juga seiring berjalannya waktu semua orang tuh sama. Ada yang melakukan pembulian kayak tadi, pemalakan gitu atau apa kekerasan gitu. Ada juga yang berusaha menginjak-injak kita terus gitu, tapi nggak melakukan tindakan fisik. Kayak hate speech gitu, kayak berusaha memojokkan kita. Bukannya membangun, melihat kita kurang di satu sisi, bukannya membantu membangun, malah menjatuhkan kita gitu, berusaha menghancurkan kita. Itu juga menurut saya juga sama kan. Nah, saya juga berpikir akhirnya di situ juga saya mulai belajar. Mulai misalnya kayak matematika jelek nih. Matematika jelek. Ada aja yang hina-hina terus, bukannya ngebantu, ngehina. Nah, dari situ saya kebangun. Udah, gue berarti kursus. Ya dong. Gue ambil les keluar. Biar gue gak dikatain. Biar tuh orang kalau ketemu gue lagi, gue udah sejajar sama dia nggak bisa ngata-ngatain gue. Wow, keren. Jadi kuncinya merespon dengan melawan ya, dengan cara yang baik ya. Iya, dengan cara yang baik. Jangan cuma kasar doang, tapi kalau emang harus melakukan kekerasan ya gimana lagi? Itu kan option terakhir. Iya. Option terakhir. Wah, luar biasa nih, Bang Theo nih. Ya. Jadi kuncinya memberikan respon yang tepat ya ketika dibully tadi, jelek matematik ya dibalas dengan ikut kursus ya ternyata ya. Iya dong. Ya, Bang. Kemudian lanjut ke kuliah, Bang. Gimana waktu kuliah tuh? Waktu kuliah empot-empotan sih, luar biasa sih perjuangan kuliah karena itu kayaknya umur mental saya benar-benar labil banget. Terus saya benar-benar benar-benar nggak tahu mau ngapain di hidup. Cuman menemukan banyak kesuksesan juga yang nggak saya sangka. Kayak saya main musik dulu. Saya dulu sempat main musik. Main alat bandnya atau vokalisnya, Bang? Saya nyanyi, saya bisa main alat, saya bisa nyanyi dulu. Siap nih. Sekarang udah nggak bisa. Tapi jeleknya pas saya ketemu nyanyi, bisa menghasilkan lumayan uang, saya malah hancur. Hidup berantakan, makin berantakan karena belum pernah bisa memanage hidup sendiri, menghasilkan apa-apa. Tiba-tiba punya penghasilan, ya dan masih muda. Itu yang ngeri. Iya. Masih muda.
Tapi kuliah empot-empotan, akhirnya saya selesaikan. Tapi empot-empotan banget, luar biasa empot-empotannya. Terus ya, saya begitu lulus, saya serius di dunia bela diri. Karena di tahun 2008, saya mulai memfunding kuliah saya sendiri, kebutuhan bulanan, sama uang kos. Sama uang kos sendiri. Itu lewat musik atau lewat apa, Bang? Lewat bela diri dulu. Oh, 2008. Saya mulai ngajar di gym. Iya, saya dulu 2008 mulai ngajar di gym gitu segala macam. Jadi saya ngajar itu udah sebagai penghasilan dari 2008 sampai sekarang. Oke. Ya, jadi belajar bela dirinya awalnya di SMA tadi, itu terus dilanjutin ya? Dilanjutin pas kuliah, seriusnya pas kuliah. Itu serius banget pas kuliah. Bela diri apa, Bang, waktu itu yang pertama digelutin, Bang? Saya pertama kali bela diri di kuliah itu adalah Jiu-Jitsu Jepang. Alirannya adalah Kyurai Jiu-Jitsu no Budo namanya. Alirannya. Terus karena itu dia olahraga tradisional ya, dia kayak tidak mensupport orang yang kompetisi, tapi saya orang yang kompetitif banget. Saya merasakan pengen ngerasain kompetitif. saya orangnya sangat kompetitif. Saya pindah ke Brazilian Jiu-Jitsu. Oke. Pindah ke Brazilian Jiu-Jitsu. Saya dulu Kyurai Jiu-Jitsu itu 2005. Pindah ke Brazilian Jiu-Jitsu itu 2008. Pindah ke Brazilian Jiu-Jitsu 2008. Brazilian Jiu-Jitsu 2008, terus di zaman dulu kalau kita mau ngelatih banyak klien, kita harus punya prestasi. Prestasinya dulu kan karena kompetisi Brazilian Jiu-Jitsu nggak terlalu in banget, saya nyari prestasi di dunia MMA. Dulu di zaman saya tuh MMA lah, tapi yang ikut itu klub-klub bela diri di Jakarta lah, pokoknya di Indonesia lah, pokoknya kalau di kompetisi itu ikut, nama lumayan harum lah, let's say gitulah. Jadi memang dari zaman dulu saya fight itu untuk mencari nama buat ngelatih. Jadi dari prestasi itulah saya tentukan rate saya, sistem melatih saya gitu loh. Saya terstruktur banget, semua terstruktur. Jadi ini step by step sebenarnya, Bang ya? Semua step by step. Karena saya kan belajar sendiri semua kan, saya pelan-pelan nanya orang, gimana sih ilmunya gini, gimana sih memulai bisnis, gimana sih mulai berusaha di dunia bela diri, gitu loh. Ya. Dan waktu itu berarti Bang Theo berkompetisi dengan background-nya Brazilian Jiu-Jitsu ya? Iya. Artinya yang sangat terkenal dengan main di ground-nya ya? Di ground fighting, iya. Dan itu waktu itu gimana, Bang? Cukup berhasil atau gimana? Sampai sekarang sih cukup berhasil sih. Ya, kalau itu sekarang luar biasa saya lihat ya. Kalau sampai sekarang sih cukup berhasil karena memang saya punya kenyamanan di ground. Oke. Walaupun saya juara nasional tinju ya, orang bilang selalu saya kan basic saya boxing. Nah itu dia. Padahal boxing itu olahraga yang saya baru temuin, tapi saya cepat jadi juara nasional. Oke. Jadi justru dasarnya di ground dulu, di jiu-jitsu dulu ya? Iya. Luar biasa. Makanya kita bisa lihat di pertandingan-pertandingan, mau di bawah, mau di atas, oke nih. Oke, sikat terus. Selalulah mengeluarkan pukulan tanpa kena pukulan. Semua lawan-lawan saya pelajarin, dan saya jadikan strategi latihan saya. Begitu saya pertama kena pukul kenceng, itu di pikiran saya udah, oh shit, gagal nih. Seekor singa, dia sudah memilih korbannya dia sudah mempelajari gerakan korban dia, terus dia sudah tahu gerakan apa yang mau dilakukan untuk menghabisi korban dia. Tim adalah kunci yang penting. Saya selalu memikirkan goal saya. Saya tidak mau menghancurkan goal itu dengan sikap teledor. Gimana kita mau jadi yang terbaik kalau kita selalu puas sama hasil yang udah sekarang ada, nggak akan bisa jadi yang terbaik.